Pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Jim dan pacarnya bernama Grace. Dengan mengendarai sebuah mobil, mereka melakukan perjalanan menuju ke New Mexico untuk berlibur. Mobil pun terus melaju dengan kecepatan normal, hingga tak terasa siang kini telah berganti malam. Suasana di tengah jalan terlihat kurang menyenangkan dengan minimnya cahaya lampu penerang jalan, ditambah dengan hujan yang turun begitu deras, hingga Jim tak menyadari ia nyaris menabrak seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan, hingga ketika mobil sudah berhenti, di belakang mobil mereka terlihat seorang pria berdiri di kegelapan malam sambil mengacungkan jempol ke arah mereka. Tak jauh dari pria itu, terlihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Jim berpikir kalau pria tersebut sedang terjebak bersama mobilnya yang mogok dan menunggu bantuan mobil lain yang melintas di tengah jalan. Jim lalu berencana turun untuk menolong dan melihat keadaan pria itu. Namun inisiatif baik Jim tersebut justru dicegah oleh Grace dengan tidak memberikan tumpangan pada orang asing. Grace memaksa Jim untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun pria di belakang sana terlihat berjalan mendekat ke arah mereka. Jim pun yang melihat hal itu dengan panik buru-buru menyalakan mesin mobil untuk segera pergi meninggalkan pria tersebut. Namun anehnya mobil tak mau menyala, hingga kepanikan pun terjadi ketika pria di belakang sana semakin mendekat ke arah mereka. Dari sekian kali gagal mencoba menstarter mesin mobil, akhirnya mobil pun menyala. Dan saat itu juga secepatnya mereka meninggalkan pria tersebut yang memperlihatkan tatapan dingin ke arah mereka. Singkat cerita, di pertengahan jalan mereka melihat sebuah refueling station. Mereka turun dan mengambil kesempatan untuk beristirahat dan membeli beberapa perbekalan makanan di dalam sebuah minimarket. Setelah berbelanja beberapa makanan ringan, Grace kemudian pergi ke toilet. Sementara Jim tetap menunggu di depan kasir dan kemudian mencoba memberitahukan kepada kasir tersebut kalau ada seorang pria di tengah jalan yang sepertinya membutuhkan tumpangan, dengan harapan si kasir bisa membantu pria itu dengan mobil yang ia miliki. Namun sayangnya si kasir tersebut tak dapat membantu karena mobilnya juga sedang dalam perbaikan. Tanpa melanjutkan pembahasan, Jim kemudian keluar dari minimarket, mengisi bahan bakar sambil menunggu Grace yang masih berada di toilet. Tak berapa lama setelah itu, sebuah truk trailer berhenti tak jauh dari tempat Jim berdiri, di mana seorang pria turun dengan jas hujan berwarna hitam yang melekat pada tubuhnya. Jim pun kaget dan mencoba menyembunyikan wajahnya dari pandangan pria yang menoleh ke arahnya. Jim tahu bahwa pria tersebut adalah pria yang berdiri di pinggir jalan yang ia tinggalkan beberapa saat yang lalu. Pria itu kemudian masuk ke minimarket, mengobrol sebentar ke kasir, dan kemudian keluar menggunakan telepon umum yang berada di luar gedung. Melihat si pria itu sedang sibuk menelpon, Jim kemudian kembali masuk menuju ke tempat kasir. Setelah Jim melakukan pembayaran, pria di luar sana kembali masuk dan bertanya pada si kasir di mana lokasi penginapan terdekat di sekitar itu. Setelah memberikan sedikit informasi, si kasir tersebut kemudian beralih memperhatikan Jim dan mencoba menebak bahwa pria yang sedang membutuhkan tumpangan di tengah jalan yang dimaksud oleh Jim adalah pria yang kini berdiri tepat di depannya. Jim dan pria itu lalu saling menatap satu sama lain. Jim terdiam memperlihatkan wajah penuh rasa bersalah karena tak dapat membantu di saat pria itu membutuhkan tumpangannya. Namun pria itu hanya tersenyum lalu mengatakan kalau dia juga bakal melakukan hal yang sama jika melihat orang tak dikenal meminta untuk menumpang di mobilnya. Suasana tak mengenakan itu segera mencair ketika pria tersebut kembali meminta tolong padanya untuk diantarkan ke penginapan yang lokasinya searah dengan jalan yang dituju oleh Jim dan pacarnya. Tak perlu pikir panjang, Jim kemudian setuju untuk mengantarkan pria itu. Begitu pula dengan Grace yang baru saja selesai menggunakan toilet. Ia terlihat merasa bersalah dan mencoba menebus kesalahannya dengan memberikan tumpangan pada pria itu. Hingga kini mereka bertiga sudah berada di dalam mobil. Jim menyetir dan pria itu duduk di sebelahnya, sementara Grace duduk di bangku belakang. Obrolan ringan di dalam mobil awalnya terlihat biasa saja. Jim yang pada awalnya berusaha untuk tetap bersikap ramah dan membangun keakraban pada pria tersebut, perlahan terlihat merasa kesal dengan perilaku pria itu yang mulai liar melirik-lirik Grace yang duduk di bangku belakang dan berkata tidak sopan. Di mana perilaku pria tersebut semakin menggila ketika ia melihat dan mengambil sebuah ponsel milik Jim yang terletak di laci dashboard mobil. Ia mematahkan dan menghancurkan ponsel itu hingga hancur berkeping-keping, hingga membuat Jim tak tahan lagi dengan sikap pria tersebut dan merencanakan untuk menyudahi tumpangan dengan menurunkan pria tersebut di pinggir jalan. Namun baru saja ia melakukan itu, pria tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku jas hujannya,
mengancam Jim untuk tidak menghentikan mobilnya. Di tengah kegentingan penuh ancaman, Jim tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa terus menyetir, hingga secara diam-diam di belakang sana Grace mencoba mengambil ponselnya secara perlahan dan menghubungi call center 911. Namun sayangnya saat dia melakukan panggilan, ponsel tersebut malah berbunyi beep hingga... Hey, what the fuck are you doing, man? Keep driving. Come on, man. What do you want, man? Hey, what are you doing? Jim. Don't hurt her, right? Jim. Oh. Now stop before the words want to die. No. Say it. I don't want to die! The door! Fucking psycho! Fuck you, asshole! Grace menangis sejadi-jadinya di dalam mobil, seakan ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Jim mencoba menenangkannya dengan mengatakan jika saat ini mereka akan baik-baik saja. Setelah berhasil mengendalikan keadaan, tiba-tiba Grace merasa kehilangan sesuatu. Ia mencari-cari ponselnya di dalam mobil yang ternyata tadi terjatuh di jalan tak jauh dari pria itu. Tanpa mempersoalkan ponsel tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga Grace pun kelelahan dan tertidur. Sementara Jim yang sedang menyetir perlahan-lahan juga diserang rasa kantuk yang tak tertahankan lagi, hingga terpaksa ia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Namun... ternyata itu hanyalah mimpi. Ia terbangun dan keluar dari mobil. Setelah cukup menenangkan pikiran dan meregangkan otot-otot, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, terlihat sebuah mobil sedan melintas mendahului mereka, di mana di dalamnya terlihat satu keluarga dan juga sepertinya melakukan perjalanan untuk liburan. Setelah mobil itu sudah jauh berada di depan mobil mereka, tiba-tiba Grace melihat anak laki-laki dari keluarga tersebut yang berada di bangku belakang sedang bermain dengan sebuah boneka. Namun tiba-tiba sosok boneka yang digerakkan oleh seseorang yang berada di belakang memperlihatkan wajahnya yang membuat Grace dan Jim kaget bukan kepalang. Bagaimana tidak, seseorang tersebut adalah pria yang mengancam mereka tadi malam yang sepertinya menumpang dan menemukan target barunya. Dalam keadaan syok dan tak percaya, Jim dan Grace kemudian mencoba memberitahukan hal itu kepada si pemilik mobil. Mereka berteriak sekencang-kencangnya, namun sayang laju mobil yang begitu cepat membuat angin menenggelamkan suara mereka. Hingga Jim pun tak menyadari, beberapa meter tak jauh dari mobilnya, melintas sebuah truk trailer yang membuat Jim kehilangan kendali. Mobilnya terperosok ke jurang dan menubruk sebatang pohon di pinggir tebing. Kondisi mobil yang begitu parah membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sambil berjalan, mereka terus berharap kiranya ada kendaraan yang melintas dan memberikan mereka tumpangan. Namun semakin jauh mereka berjalan, mereka tak melihat satu kendaraan pun yang melintas di jalan tersebut. Hingga kembali mereka terpana dan tak menyangka ketika mereka melihat sebuah mobil yang terperosok di pinggir jalan, yang tak lain dan tak bukan adalah mobil sekeluarga yang sempat berpapasan dengan mobil mereka. Perlahan-lahan Jim mendekati mobil tersebut dengan menyuruh Grace untuk menjauh. Ketika sudah berada di dekat mobil, Jim melihat sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam sana. Satu keluarga pemilik mobil tersebut terlihat sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Jim bergerak menuju pintu depan. Ketika perlahan mendekat, ia dikagetkan dengan pria yang menepuk pintu kaca dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Pria itu adalah ayah dari keluarga tersebut yang masih bertahan hidup dengan kondisi pisau tertancap pada perutnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun mencoba menolong pria tersebut. Jim menopang pria itu di belakang, sementara Grace menyetir mobil menelusuri jalan, berharap menemukan rumah sakit terdekat. Namun baru saja beberapa meter mobil berjalan, mereka kembali dikagetkan dengan sebuah mobil jeep yang di dalamnya dikendalikan oleh pria psikopat yang menjadi dalang dari semua rentetan pembunuhan itu. Pria itu menubrukkan mobilnya berulang-ulang kali hingga membuat Grace yang sedang menyetir berteriak histeris ketakutan. Sementara pria gila itu di dalam sana terlihat tersenyum seakan menikmati apa yang ia lakukan itu. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba pria itu memutar haluannya untuk mengambil jalur jalan lain. Setelah mobil pria itu berlalu, Grace dan Jim mulai merasa tenang dan kembali fokus melanjutkan perjalanan untuk mencari pertolongan.
Tak berselang lama kemudian, Grace melihat sebuah restoran di pinggir jalan dan ia pun mengarahkan mobil dan masuk ke dalam sana. Sementara Jim di belakang mencoba menguatkan pria yang sedang terluka. Di dalam sana, Grace bertemu dengan seorang pelayan. Dengan terbata-bata, Grace meminta sebuah handuk pada pelayan tersebut. Namun bukannya memberikan pertolongan, pelayan tersebut justru memperlihatkan tatapan aneh pada Grace yang berlumuran darah. Ia menyuruh Grace untuk mengambil sendiri handuk yang diminta oleh Grace yang berada di dalam toilet. Sementara pria yang masih berada di pangkuan Jim kini terlihat semakin lemah hingga pada akhirnya ia pun meninggal kehabisan darah. Di dalam toilet, Grace tak menemukan apa-apa. Ia hanya melihat tisu yang kiranya masih dapat digunakan. Lalu ia mengambil tisu tersebut dan berjalan perlahan-lahan keluar dari toilet. Namun ketika berjalan melangkah keluar, langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh seorang sheriff. Begitu pula dengan Jim yang masih berada di dalam mobil. Pada akhirnya mereka berdua ditahan dan digiring ke kantor polisi. Di kantor polisi, Grace diinterogasi, sementara Jim disekap di sebuah ruang tahanan. Mereka berdua mencoba meyakinkan polisi dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah pembunuh keluarga tersebut, melainkan ada seorang pria yang awalnya meneror mereka dan kini berkeliaran di luar sana yang mungkin saja sedang mencari target barunya. Namun kelihatannya polisi-polisi itu tidak percaya begitu saja dengan mereka. Mereka justru pergi meninggalkan Jim dan Grace yang terus memohon-mohon untuk dikeluarkan. Ketika polisi sudah berlalu, Grace memberanikan diri untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun betapa kagetnya Grace ketika ia sudah berhasil keluar, ia melihat para petugas jaga sudah tewas dalam keadaan yang mengerikan. Perlahan-lahan Grace mengambil senjata dan kunci yang masih berada di dalam genggaman salah satu polisi yang tewas tersebut, dan kemudian ia menemukan Jim yang berada di sel bawah tanah. Mereka kemudian kabur melewati pintu belakang, menaiki tebing dan bersembunyi dari kejaran polisi. Namun siapa sangka posisi mereka diketahui oleh pria psikopat itu yang ternyata masih berada di lokasi sekitar kantor polisi. Mereka kemudian berlari, bersembunyi baik dari kejaran polisi maupun teror dari pria tersebut. Secara kebetulan mereka menemukan sebuah gudang kosong terbengkalai dan mereka pun masuk ke dalam dan bersembunyi. Sementara itu di dalam kantor polisi, seorang detektif bernama Detektif Estridge terlihat ikut melakukan olah TKP. Di dalam sana ia melihat mayat rekan para polisi yang telah tewas dan ia menemukan beberapa keganjilan atas kematian para polisi-polisi itu. Ia tahu bahwa Jim dan Grace bukanlah pelaku dari rentetan semua pembunuhan sadis tersebut. Ia kemudian menyuruh anggotanya untuk mengecek lokasi untuk menemukan tersangka ketiga selain Jim dan Grace. Sementara itu di dalam gudang, Jim dan Grace tetap waspada. Namun ketika Grace mencoba mengintip dari celah-celah papan, ia melihat mobil polisi berhenti tepat di depan gudang itu. Grace menyuruh Jim untuk keluar dan berbicara kepada polisi. Dan ketika Jim keluar, ia malah disekap dan dijatuhkan ke tanah oleh polisi tersebut, yang mungkin menyangka bahwa pelaku itu adalah mereka berdua. Grace kemudian keluar menodongkan senjatanya kepada polisi itu, agar Jim dilepaskan saat itu juga. Kemudian ia menyuruh polisi tersebut untuk masuk ke dalam mobil. Namun siapa sangka saat Grace sedang menodongkan senjatanya, tiba-tiba... Grace, we gotta go. Come on, please just get in. What did you do? Freeze! In the car! In the car! We have an officer down. We have an officer down. First County Sheriff's vehicle. Kini keadaan semakin genting. Mereka semakin tertuduh sebagai pelaku dari rentetan pembunuhan tersebut. Hingga tak lama kemudian mereka dikejar dan dikepung oleh beberapa mobil polisi dan helikopter yang memantau dari atas mobil yang mereka gunakan. Detektif Estridge mencoba memperingatkan mereka untuk berhenti dan menyerahkan diri. Akan tetapi Jim dan Grace tetap bertahan dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Hal tersebut membuat Detektif Estridge akhirnya memerintahkan anggotanya untuk melepaskan tembakan ke arah Jim dan Grace. Akhirnya dengan ketakutan, Jim mengalah dan berniat untuk memberhentikan mobil tersebut. Namun tiba-tiba... Where's he going? Setelah polisi-polisi itu tewas, pria psikopat itu pergi menghilang entah kemana.
Jim dan Grace akhirnya meninggalkan jalan tersebut, terus berjalan hingga malam pun tiba. Di pinggiran sebuah kota, mereka melihat sebuah penginapan dan masuk ke dalam sana secara diam-diam. Setelah itu mereka mandi bersama untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Jim berpamitan pada Grace untuk mencari telepon umum di luar sana, menghubungi siapapun teman mereka yang dapat membantu. Setelah Jim pergi, tinggallah Grace sendirian di dalam kamar. Ia menonton TV sembari menunggu sang pacar kembali, hingga akhirnya ia tak menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya ternyata Grace pun akhirnya keluar kamar, dan saat itu juga ia mulai merasa kalau nyawa Jim sedang dalam keadaan terancam. Ia memanggil-manggil nama Jim berulang-ulang kali, namun tetap saja tak ada jawaban. Ketika ia terus berjalan, tiba-tiba tepat di depan matanya, ia melihat Jim telah Di kantor polisi, Grace terlihat sangat depresi. Ia tak menyangka Jim bisa tewas sesadis itu. Grace kemudian dibawa oleh detektif Estridge untuk dikembalikan ke orang tuanya. Sementara pria psikopat yang kini kita tahu bernama John Ryder diinterogasi dan dijatuhi hukuman mati. Ia pun diborgol dan dibawa ke penjara terkejam di daerah bagian New Mexico sebelum eksekusinya berlangsung. Namun di tengah perjalanan, ia berhasil melepaskan borgol yang membelenggu tangannya dengan mematahkan salah satu jarinya, hingga Stop moving. What the benturan pada mobil membuat detektif Estridge tersangkut pada dashboard mobil, hingga membuatnya tak dapat lagi keluar. Ia menyuruh Grace pergi meninggalkan lokasi itu sebelum John tahu keberadaannya. Namun Grace justru mengambil senjata detektif Estridge dan mendekati mobil tahanan yang masih dalam keadaan terbalik dan membuka pintu tersebut. Namun sayang gadis cantik itu malah disekap dan dimasukkan kembali ke dalam mobil tahanan itu. Setelah John keluar, ia pun membakar mobil tersebut, kemudian membunuh detektif Estridge hingga membuat sang detektif tewas saat itu juga. Namun beruntung Grace dapat keluar dari mobil tersebut hingga Feels good, doesn't it? I don't feel a thing. dan cerita pun berakhir, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.